nilai atau harganya benar. Kalau misalkan mahasiswa TI itu kan biasanya punya produknya adalah produk perangkat lunak. Nah, itu kira-kira harganya berapa sih gitu loh. Menentukan man hour-nya, menentukan biaya yang lain, sampai muncul harga standarnya berapa. Nah, itu nanti kita akan bahas minggu berikutnya. Nah, seperti itu. Nah, hari ini saya hanya pada tentang produksi. Apa itu produksi, bagaimana, kemudian apa yang menunjang dari sebuah produksi. Akan saya share dulu tentang produksi. Sudah terlihat? Oke, kita akan bahas dulu tentang produksi. Sebenarnya semester 4 itu boleh ada yang mau menjawab, bantu jawab, pernah nggak Anda merasa nggak pernah? Gimana? Gambarnya seperti itu. Wah, ini kayaknya kalau anak TI nggak masuk, Bu, gitu ya. Saya beranggapan anak TI itu semester 4 itu sudah pernah melakukan sebuah produksi. Produksi apa? Produksi sebuah aplikasi perangkat lunak. Kalau di contoh ini memang yang ditunjukkan adalah produksi dari sebuah ini produk oncom ya kalau nggak salah. Kemudian yang sebelah kiri itu adalah mebeler, pembuatan meja kursi. Nah, kalau di situ disebutkan kegiatan untuk menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan memanfaatkan faktor-faktor produksi yang tersedia itu adalah suatu definisi dari produksi. Tapi di sini tidak digambarkan produksi pada bidang jasa. Nah, di sini ada perencanaan produksi. Perencanaan produksi itu adalah suatu kegiatan penelitian dan pengembangan produk baru atau produk lama yang nanti akan diproduksi atau perbaikan dari sebuah produk. Nah, kalau perencanaan produk pada anak TI itu sebenarnya sudah dilakukan. Kapan kira-kira gitu ya? Kapan Anda produksi dan kapan Anda melakukan perencanaan produksi? Waktu Anda melakukan perencanaan produksi itu pada saat Anda menerapkan desain sprint, kemudian produksi kapan? Pada saat Anda melakukan penerapan Scrum pada pembuatan perangkat lunak. Nah, di sana Anda sudah melakukan sebuah produksi, mulainya dari desain sprint itu mulai understanding, kemudian sesuatu yang mau dibuat, ada wawancara, kemudian sampai prototype, validasi prototype, itu adalah perencanaan produksi. Sebenarnya harus ditambahi di situ, nggak hanya validasi prototype, tapi sampai pada berapa orang sih yang yang dapat menyelesaikan pekerjaan itu, berapa hari, terakhir adalah berapa nilai proyek itu yang belum dilakukan. Cuman waktu Anda membuat
detail dari perencanaan produksi. Nah, waktu Anda membuat perangkat lunak itu masuk pada langkah-langkah produksi. Nah, sebenarnya anak TI sudah melakukan ini walaupun belum belajar teorinya seperti itu. Sehingga disimpulkan bahwasanya produksi itu adalah cara atau metode atau teknik untuk menciptakan atau menambah kegunaan suatu barang atau jasa dengan menggunakan faktor-faktor produksi yang ada. Nah, misalkan ini contohnya kan semua barang yang berasal dari bambu. Berarti kan awalnya dari bambu, menggunakan suatu teknik tertentu sampai akhirnya menjadi beragam barang. Nah, kalau TI bagaimana? Nah, TI juga dari apa? Dari informasi, dari kebutuhan klien yang diramu, menggunakan teknik tertentu, menggunakan pemrograman tertentu untuk menjadi sebuah layanan perangkat lunak seperti itu. Nah, kemudian dalam melakukan produksi itu ada yang namanya manajemen produksi. Nah, kalau di beberapa buku, ini buku kita mengacunya pada buku ekonomi ini, yaitu adalah kegiatan untuk mengatur agar dapat menciptakan dan menambah kegunaan suatu barang atau jasa. Nah, apakah anak TI TIF terutama ya, TIF itu melaksanakan manajemen produksi pada saat membuat perangkat lunak? Saya menjawab sudah. Kenapa? Waktu Anda menerapkan Scrum, itu kan Anda membuat prototipe. Kemudian, prototipe itu Anda menentukan PBI. Dari PBI, timnya itu berapa PBI yang dikerjakan. Disepakati. Kemudian setelah selesai, ada yang bagian testing, ada yang bagian validasi dan sebagainya, sampai sebuah PBI itu pada kolom dan. Itu adalah manajemen produksi. Nanti ada evaluasi di situ. Karena ada kegiatan mengatur timing panjang, ataukah PBI-nya kurang yang dikerjakan. Seperti itu. Nah, di manajemen produk itu ada transparansi karena mengatur sesuatu agar mencapai tujuan itu butuh transparansi. Waktu Anda menggunakan Scrum, ada transparansi di sana. Nah, kok bisa gitu ya? Lah, kita tahu dalam satu tim dev itu tahu siapa mengerjakan apa, kemudian ada beberapa task yang dikerjakan, posisinya itu sekarang itu ada kendala atau tidak. Dari mana? Dari bagan yang Anda buat dan juga dari hasil daily Scrum meeting. Nah, jadi manajemen produksi kita itu sudah kita lakukan. Daily Scrum meeting nanti kan Anda masing-masing anggota di dev itu kan bercerita. Saat ini saya mengerjakan apa, kemudian besok itu mau mengerjakan apa, targetnya bagaimana, ada kendala atau tidak. Nah, kalau ada kendala bagaimana? Nanti dievaluasi, mungkin perlu pengayaan dan sebagainya. Nah, di situ adalah manajemen suatu produksi. Nah, Anda sudah merasakan itu. Cuman itu kan bukan daily Scrum meeting ya. Latihannya Anda biasanya per minggu atau beberapa hari. Tapi kalau di software host yang beneran, ya daily Scrum meeting ya memang beneran setiap hari seperti itu. Maksimal 15 menit. Rata-rata 5 menit per orang. 5 menit per orang itu sudah lumayan ya. Biasanya meeting itu misalkan berlima itu mungkin 10 menit. Satu orang cuma menjelaskan task yang tak kerjakan apa, kemudian posisinya sekarang berapa persen, kendalanya gimana, besok saya mengerjakan apa. Nah, seperti itu. Nah, itu masuk dalam manajemen produksi. Jadi, sebenarnya Anda sudah
melakukan proses produksi. Tinggal apakah proses produksi itu efisien. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan, monggo. Gimana, ada yang mau ditanyakan atau tidak ada? Kalau tidak ada, saya lanjutkan. Proses menciptakan dan menambah guna barang itu, ini contoh ya. Ada ya faedah bentuk dari kayu menjadi sebuah kursi, itu faedah bentuk. Ada yang faedah waktu. Kalau misalkan musim hujan kan biasanya orang malas keluar, akhirnya kalau mau kemana-mana tertunda. Dengan adanya baju jas hujan gitu ya, akhirnya tidak ada penundaan, ada faedah tempat. Dari pinggir sungai dipindahkan ke toko bangunan, itu kan faedah tempat. Lebih cepat kalau ada customer yang membutuhkan batu kali misalkan untuk bahan bangunan. Ada faedah milik yang awalnya milik perusahaan, kemudian Anda beli, dibawa pulang, itu faedah milik. Kemudian menurut sifat produksinya itu ada proses atraktif, fabrikasi, dan analitik. Atraktif ini kita melakukan produksi itu terus melakukan sesuatu yang seperti menanam padi gitu ya, pemupukan, perawatan. Nah, padinya nanti juga akan menunjukkan hasilnya, apakah dia tambah tinggi, kemudian tambah lebat dan sebagainya. Misalkan penambang batu gitu ya. Nah, atraktifnya bagaimana ya? Proses kita melakukan penambangan itu. Kemudian fabrikasi, berarti kita membuat sebuah produk secara massal, misalnya kursi dengan model yang sama, jumlahnya sekian puluh unit atau sekian ratus unit seperti itu. Kemudian proses analitik, dari mana? Kalau proses analitik ini bisa pada alatnya, apakah presisi, ataukah ada kebocoran, atau bagaimana. Itu pada proses analitik. Kemudian menurut sifat proses produksinya, pengolahan produk itu dibedakan menjadi ada sintetik. Sintetik itu jenisnya sama, tinggal berbeda. Contohnya ini kan gelas. Gelasnya ya gelas lah, tapi bagaimana cara menambahkan suatu nilai gitu ya. Nah, maka diberikan tulisan yang berbeda dari jenis yang berbeda. Nah, kemudian ada proses perakitan. Perakitan ini biasanya di barang-barang elektronik, mobil, itu juga perakitan. Atau pada furniture yang knockdown, itu juga perakitan jatuhnya. Kemudian ada kita masuk ke proses penciptaan jasa. Tapi di sini disebutkan jasa administratif. Tapi kalau anak TI itu lebih ke proses penciptaan jasa. Kalau jenis proses produksi yang ada berdasarkan beberapa buku itu, ada yang proses produksinya terus-menerus. Biasanya pada bahan pangan, kalau yang terus-menerus. Nah, kenapa kok dikatakan terus-menerus? Kan setelah dipanen padinya, nanti proses dikasih air lagi lahannya, kemudian diolah lagi tanahnya, terus seperti itu dalam proses melaksanakan produksinya. Jadi katakan proses produksinya terus menerus atau continuous proses seperti itu. Kemudian ada yang produksi terputus-putus atau intermittent process. Misalnya bagaimana untuk garment misalkan, kaos olahraga setelah dijahit, kemudian terputus, ada yang bagian sablon, kemudian baru dijual. Dari proses itu kan tidak dilakukan terus-menerus. Misalkan bikin kayak catering, hari ini ada pesanan
bakso misalkan, besok nasi goreng, besok, nah itu kan berbeda-beda. Tapi produksi itu tetap memproduksi makanan, olahan, tapi terputus-putus seperti itu, sehingga dikatakan proses yang mengalir bahan baku sampai produk tidak memiliki pola yang pasti dan selalu berubah-ubah. Kan kalau misalkan satunya kliennya minta atau pelanggannya minta order nasi goreng, kan pasti langkahnya juga berbeda terhadap kalau kliennya ini order nasi campur kan gitu. Otomatis proses produksi untuk catering itu dikatakan produksi terputus atau intermittent proses. Sama dengan seperti yang penjahit ini kan, kalau misalkan ordernya kaos olahraga dengan jas tentu sudah berbeda modelnya, atau celana celana panjang dengan training, sama-sama celana panjang, tapi kan kalau training itu ada bahannya berbeda, kemudian modelnya juga berbeda, seperti itu, maka dikatakan proses produksi terputus. Oke, saya berikan waktu. Boleh, mungkin ada yang mau ditanyakan? Monggo. Kalau tidak ada yang ditanyakan, saya lanjutkan. Kemudian kita masuk ke perencanaan lokasi pabrik atau perencanaan lokasi produksi. Nah, kenapa kok kita perlu merencanakan lokasi pabrik? Ada yang bisa menjawab? Gimana? Contohnya aja pabrik yang ada di sini, di Jember, pabrik semen, apa itu ya? Bosowa ya? Apa yang di, kok Bosowa sih? Yang di, mana itu? Yang di Jember itu? Di Puger, pabrik semen Puger itu kenapa sih kok pabrik semen Puger itu didirikan di situ gitu? Ada yang bisa membantu jawab? Supaya lebih mudah mendapatkan bahan baku. Oke, tepat. Yang lain? Ada nggak yang lain? Ada yang daerah Puger? Tidak ada? Kira-kira tanah Probolinggo, Bu. Oh, Probolinggo. Lah yo, tanah nang Puger itu kira-kira per meter berapa? Mahal mana dengan Probolinggo? Nah, itu. Kira-kira gimana? Kemudian UMR, Puger sama Probolinggo itu besar mana? Kita kalau mau bandingkan, kenapa kok saya bandingkan Probolinggo gitu ya? Karena Probolinggo itu dekat pantai kan. Kemudian kalau dekat pantai, untuk masalah pengiriman barang, kemudian antar pulau ya, kemudian untuk ke yang lain-lain, Probolinggo lebih cepat. Misalkan mau ke Surabaya lebih cepat, mau ke Bali pakai yang angkutan air juga ada gitu ya. Kapal-kapal tongkang dari Probolinggo itu banyak ke Bali. Nah, kalau kita lihat di sini ada perencanaan lokasi pabrik
dengan yang deket aja, yaitu pabrik semen yang ada di Puger. Nah, kenapa kok di sana gitu? Selain perolehan bahan bakunya itu mudah, yang pertama memang itu. Yang kedua adalah lahan di sana itu masih murah. Dibandingkan, kalau menurut saya, dibandingkan dengan Probolinggo, itu masih murah, menurut saya. Kemudian yang kedua adalah, yang ketiga adalah upah. Upah yang di Puger itu pasti lebih murah daripada upah yang ada di Probolinggo. Kenapa kok seperti itu gitu ya? Di Probolinggo itu kan dekat dengan kawasan industri. Kalau misalkan kita tarik, ada dekat situ adalah ada Pasuruan. Nah, di Pasuruan itu banyak sekali kawasan industri. Nah, Probolinggo tidak terlalu jauh dari kawasan industri dan juga pantai. Nah, kalau dibandingkan dengan Probolinggo, otomatis Puger lebih murah. Kemudian layanan konsumen. Nah, apakah hasil dari semen Puger itu bisa melayani konsumennya? Nah, kita lihat kondisi income per kapita masyarakat Jember dan sekitarnya. Ada Bondowoso, Situbondo, Lumajang, dan Jember. Itu bagaimana? Apakah semen hasil dari produksi pabrik di Puger itu masuk dalam ring harganya masuk nggak dengan kebutuhan masyarakat di Jember dan sekitarnya? Kalau menurut saya yang paling masuk realistis ya, kalau misalkan untuk biaya pembuatan rumah sederhana saja lumayan masuk untuk harga semen yang ada di Puger. Itu menurut saya. Jadi perencanaan lokasi pabrik memang benar tidak tidak direncanakan di luar Puger karena yang pertama memang bahan bakunya dekat. Jadi proses biaya angkutnya tidak terlalu banyak. Yang kedua upah. Apakah yang bekerja di semen Puger itu orang-orang Puger? Memang ada beberapa orang Puger. Tapi beberapa yang lain adalah kawasan Jember dan sekitarnya. Otomatis upahnya tidak semahal kalau di luar Jember seperti itu. Jadi upahnya yang murah, bahan bakunya dekat, upah murah sesuai dengan kebutuhan konsumen. Itu yang menjadi hal atau faktor perencanaan lokasi pabrik. Contoh lain, beberapa tahun yang lalu itu ada perusahaan asing yang memilih keluar dari Indonesia. Perusahaan asing ini lumayan banyak ya. Waktu itu yang saya pernah ikuti itu adalah Philip Morris. Philip Morris ini perusahaan rokok ya, yang dia akhirnya tidak keluar secara keseluruhan, tapi ada sebagian saham yang akhirnya dilimpahkan ke luar negeri. Kenapa? Yaitu tadi bahan baku di Indonesia banyak. Iya, memang banyak. Melayani konsumen memang melayani konsumen, tapi ada hal lain yang membuat perusahaan ini keluar dari Indonesia, yaitu banyaknya pungli di Indonesia. Kalau masalah tenaga kerja kita nggak terlalu mahal seperti itu. Terus ada lagi perusahaan yang seperti itu keluar dari Indonesia, seperti halnya perusahaan mobil waktu itu. Kalau nggak salah Ford. Ford itu akhirnya keluar tidak membuka perakitan. Biasanya dulu kalau nggak salah itu perakitan. Mohon kalau nanti saya salah diluruskan. Ford ini ada perakitan yang ada di Indonesia, kemudian dialihkan karena hal yang sama. Bukan karena perolehan bahan baku dan sebagainya, tapi pada regulasi. Jadi di sini
kurang satu menurut saya. Perencanaan alokasi pabrik itu kurang satu, yaitu selain melayani konsumen, mendapatkan tenaga kerja yang cukup, kemudian memperoleh bahan baku, satu lagi adalah regulasi. Regulasi ini yang membuat orang akan berpikir apakah dia akan merencanakan lokasi pabrik di situ ataukah tidak. Seperti itu. Sama halnya dengan pabrik kimia di Jawa Barat. Waktu itu yang menjadi pemikirannya adalah kalau Jawa Barat itu kan dekat dengan pabrik-pabrik yang lain. Pabrik kimia itu ada di dekat dengan pabrik-pabrik yang membutuhkan bahan itu. Kemudian secara UMR masih masuk lah. Berarti kebutuhan tenaga kerjanya tercukupi, layanan konsumennya tercukupi, bahan bakunya tercukupi, regulasinya waktu itu tidak terlalu sulit. Jadi berdirilah sebuah pabrik kimia di Jawa Barat. Nah, kalau di Jember yang bisa berdiri masih semen puker. Nah, saya kurang tahu untuk pabrik-pabrik yang lain waktu itu ada juga pabrik pengolahan ikan waktu berapa tahun yang lalu ya, itu informasinya sudah santer. Waktu itu juga akan dibangun di Puker. Pengalengan ikan itu seingat saya ada sebuah pabrik besar pengalengan ikan yang berencana dibangun di Puker karena Puker juga kan penghasil ikan. Kemudian tenaga kerjanya juga nggak terlalu sulit kan gitu ya. Dan layanan konsumen, siapa sih yang nggak suka ikan? Kan banyak yang suka ikan, apalagi ikan kaleng ya, sarden dan sebagainya. Namun ada regulasi yang waktu itu belum mendapatkan ACC, yaitu studi AMDAL. Jadi ada regulasi lain yang memberatkan pabrik ini untuk masalah pengolahan limbah. Nah, berarti kan di sini butuh satu lagi, yaitu regulasi. Nah, sehingga akhirnya pabrik itu tidak di Puger, tapi kalau nggak salah pindah ke Banyuwangi. Dan menjadi pabrik pengalengan ikan besar juga di Banyuwangi. Jadi perencanaan lokasi pabrik ini tidak hanya 3 faktor yang mempengaruhi, ada faktor lain, yaitu faktor regulasi perizinan seperti itu. Berkenaan dengan limbah biasanya. Nah, kalau di sini, kalau di buku ini atau di materi ini, saya mengacunya pada buku akuntansi dan ekonomi dan akuntansi. Faktor yang mempengaruhi lokasi pabrik itu ada namanya faktor primer dan faktor sekunder. Ini kalau dipandang dari segi ekonomi. Tapi kalau secara nyata itu ada satu lagi yang sangat menentukan, yaitu regulasi. Nah, faktor primer itu salah satunya adalah letak bahan mentah. Kemudian ada letak pasar, transportasi, suplai tenaga kerja, dan juga tenaga pembangkit listrik. Ini menjadi sebuah faktor primer dari peletakan suatu pabrik. Kemudian untuk yang sekunder, ini ada rancangan masa depan perusahaan, perluasan usaha, kemudian fasilitas servis, fasilitas pembelanjaan perusahaan, sikap masyarakat setempat, keadaan tanah, iklim, rendah tingginya pajak, dan perusahaan. Nah, berarti untuk regulasi itu masuk ke faktor sekunder, walaupun masuk ke faktor sekunder, tapi tetap kalau kita mau membuat sebuah perusahaan, mungkin kalau misalkan mahasiswa sudah punya usaha gitu ya tentang pengolahan, misalkan pengolahan keripik. Mungkin kalau usahanya masih kisaran perharinya itu puluhan kilo gitu ya, untuk regulasi sikap dari masyarakat setempat dan sebagainya tentang pembuangan limbah masih belum terlalu mengganggu. Tapi nanti misalkan kalau Anda punya usaha keripik, misalnya perusahaan keripik gitu ya, di skalanya besar, mohon nanti juga difikirkan
Ini masuk pada perencanaan masa depan perusahaan. Untuk apa? Untuk perlindungan terhadap keadaan tanah, sikap masyarakat setempat, terhadap pemanfaatan atau pengolahan limbah. Jadi nanti kalau mahasiswa membuat usaha, juga dipikirkan kira-kira limbahnya itu bagaimana pengolahannya sebelum limbah itu dibuang ke saluran air berupa sungai atau saluran air yang lain. Nah, seperti itu. Walaupun termasuk faktor sekunder, namun faktor sekunder ini adalah yang perlu dan sangat penting untuk difikirkan seperti itu. Karena sebagai contoh ya, contoh nyata di masyarakat itu pabrik tahu. Saya bukan sensi terhadap pabrik tahu ya, saya suka tahu goreng gitu ya. Oh sebentar, ada adzan. Oke, saya lanjutkan. Ini adalah salah satu contoh ruang lingkup perencanaan fasilitas. Jadi pada suatu perusahaan, oh iya saya lanjutkan yang tentang tahu tadi ya. Bukan saya sentimen terhadap apa namanya tentang perusahaan tahu, cuman memang teman-teman pengusaha tahu itu seringnya tidak mengolah limbahnya, biasanya itu langsung dibuang begitu saja, langsung dibuang ke saluran air gitu ya, sehingga apa ya, mengganggu menurut saya. Mengganggunya itu waktu nanti musim kemarau itu kan aroma dari limbah ini tercium sangat gitu ya. Jadi sangat-sangat mengganggu lingkungan. Kalau misalkan pengolahannya baik, tentunya masyarakat sekitar juga tidak akan mempermasalahkan gitu. Tapi selama ini yang ada, yang saya tahu, teman-teman pengusaha tahu itu tidak membuang limbah tahunya itu dengan diolah dulu, tidak. Tapi kebanyakan langsung dibuang ke sungai.
Nah, itu yang menjadi masalah akhirnya. Ini kok nggak bisa dibuka? Boleh ya? Iya, bisa bu. Harus. Iya saya bu. Apa? Harusnya untuk apa namanya usaha pengolahan tahu itu, yang saya tahu ya, limbahnya itu harus saring dulu sebelum yang menyebabkan aroma yang sangat. Mari masuk Namiko. Enggak, saya tulis itu. Mari kalian nambahin. Gerio papat. Ono orderan ngeterana sekitar. Panda. 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 502 Duitnya masuk nih mas. Untuk yang mau di mute ya. Oh, kan ngeri ngolos dia. Halo. Halo. Coba ke sini. Sekarang Yang pernah saya lakukan untuk pengolah limbah itu, sebelum limbahnya dibuang itu kita harus menyaring. Jadi yang membuat aromanya tidak sedap itu adalah limbah padat yang bercampur dengan limbah cair dari tahu. Jadi kalau misalnya mau dibuang, itu ditampung dulu, diurai dengan menambahkan sebuah starter sehingga langsung bisa dibuang ke saluran air. Karena kalau sudah ada pengurainya, setelah kita buang ke saluran air, maka itu pengurai juga akan membantu menguraikan yang ada di saluran air. Jadi tidak gas amoniaknya tidak tinggi seperti itu. Nah, ini adalah ruang lingkup perencanaan fasilitas. Nah, fasilitasnya apa saja? Ada rancangan fasilitas, ada lokasi fasilitas. Kalau rancangan biasanya kita yang memikirkan itu adalah yang terpikirkan adalah dari bangunan, tata letak, kemudian bagaimana bahan itu dipindahkan atau proses pemindahan material. Kemudian kalau fasilitas berarti kan seperti halnya gerai ya, gerai seperti apa yang menghasilkan banyak pendapatan seperti itu. Nah, ini adalah pengertian tata letak produksi. Ada beberapa buku yang menyebutkan tata letak pabrik atau fasilitas didefinisikan sebagai tata cara pengaturan fasilitas pabrik guna menunjang kelancaran produksi. Dari pengertian ini berarti kan yang kita pikirkan adalah dalam mengatur tata letak sebuah perusahaan atau pabrik itu adalah tujuannya melancarkan sebuah proses produksi. Nah, berarti kita bisa mengacu pada aliran proses produksi itu tersebut. Misalkan, sebagai contoh, untuk catering. Bagaimana kalau kita merencanakan sebuah ruangan untuk pengolahan makanan pada saat catering? Berarti dimulai dari mana? Keluar dari pintu masuk. Berarti pintu masuk itu sudah ada ruang pencucian. Kenapa? Bahan baku dari catering, entah itu daging, ikan, sayur, setelah datang, dicuci bersih, dipotong, berarti kan stepnya seperti itu, datang langsung ada pencucian, dan penyiangan dan sebagainya, kemudian baru masuk ke proses produksi, proses pembersihan, pencucian, setelah itu dipotong, setelah dipotong dimasak, setelah dimasak baru ada bagian yang digunakan untuk penyimpanan bahan setelah jadi, seperti itu. Jadi pengertian tata letak produksi ini memang tujuan utamanya mendesain sebuah, bisa perusahaan, pabrik, bisa tempat
usaha agar apa? Masing-masing bagian ini fungsinya mempercepat produksinya, melancarkan produksinya. Masing-masing bagian ini tidak memberikan suatu kendala, tapi malah mempercepat adanya proses produksi seperti itu. Ini contoh proses produksi, mengeluarkan biaya pengangkutan dan sebagainya. Oh, ada yang di atas. Nggak nyambung ya, ini mungkin ada yang lewat. Jadi dari proses produksi itu misalkan kayak pabrik semen gitu ya, yang ada di Bogor itu, bagaimana caranya pabrik kemudian bahan baku itu jaraknya tidak terlalu jauh. Kenapa? Karena ada pengeluaran biaya pengangkutan yang dibuat seminim mungkin. Bagaimana caranya penyimpanan? Mana yang produksi yang baru diproduksi, mana yang sudah agak lama, itu penyimpanannya bagaimana? Apakah yang baru dikeluarkan dulu atau yang lama yang dikeluarkan dulu? Biasanya first in first out untuk penggudangan. Jadi memang proses produksi ini juga berbicara tentang bagaimana produk yang sudah jadi ini disimpan seperti itu. Nanti untuk materi ini bisa untuk beberapa bahasan bisa dibaca sendiri. Silakan nanti dilihat. Ini salah satu contohnya. Ini contoh dari layout produksi furniture atau furniture atau apa ya, pengecatan. Kayak ini perakitan atau pembuatan mesin. Nah, ini di sini ada gudang bahan baku, ada mesin bubut, mesin perata, kemudian ada mesin drill, pengelasan, pengecatan, perakitan. Kemungkinannya ada pabrik berjenis mobil atau yang sejenis lah ya. Nah, ini contoh tata letak produksinya. Bagaimana mesin-mesin disusun, kemudian bagaimana proses alur produksinya dilakukan, dan sebagainya. Ini salah satu contohnya. Ini proses secara fungsional, kalau tadi kan semrawut. Nah, harusnya dari semrawut tadi itu dibuat seringkas mungkin, agar apa? Agar proses-prosesnya ini berjalan dengan lancar. Tidak ada proses yang balik ya. Kalau sebelumnya kan tidak terurut ya. Kalau ini kan sudah terurut. Jadi suatu kerjaan itu dilakukan dari awal hingga akhirnya itu terurut sampai menjadi sebuah produk. Kemudian ada namanya material handling. Nah, ini biasanya kalau di buku-buku ekonomi disebutkan bahwasanya kegiatan untuk mengangkut, meletakkan barang seperti halnya transportasi material. Jadi bagaimana material itu diambil, kemudian dimasukkan ke bagian perbagian dan sebagainya, itu dihitung secara tepat berapa ongkos yang dibutuhkan. Nanti silakan dibaca dengan teliti sendiri. Kemudian ada pengendalian bahan baku. Nah, di pengendalian bahan baku ini pasti ada pembelanjaan bahan baku. Nah, di waktu pembelanjaan bahan baku ini biasanya kita selalu melihat dari pengertian persediaan. Dari persediaan bahan baku ini, apakah tiap bahan baku dari sebuah produksi itu harus dibeli semaksimal mungkin, misalkan gitu. Atau dibelinya secara per produksi. Nah, jadi sebelum masuk ke sana, kita lihat dulu pengertian persediaan. Nah, kalau menurut
beberapa buku ekonomi, persediaan itu merupakan aktiva yang meliputi barang-barang milik perusahaan yang dimaksud untuk dijual dalam suatu periode usaha atau persediaan barang yang masih dalam proses produksi atau bahan baku yang menunggu penggunaannya dalam proses produksi. Ini persediaan. Kemudian persediaan akan dapat melancarkan operasional perusahaan sehari-hari, terutama bagi perusahaan yang jauh dari lokasi bahan baku dan jauh dari konsumen. Ya, jadi memang kita sebelum produksi itu juga melihat dari ketersediaan bahan baku dan persediaannya. Nah, kenapa kok kita harus membeli untuk persediaan gitu ya? Ini ada beberapa kegunaannya: menghilangkan risiko dari material yang kualitasnya kurang baik, memperkecil risiko keterlambatan datang barang. Jadi memang kita membeli dalam jumlah besar itu tidak hanya biar kita tidak repot gitu, tapi agar produksi itu tidak terhambat. Nah, fokusnya ke sana. Ada beberapa faktor dalam menentukan besar kecilnya persediaan. Yang pertama, besarnya persediaan minimal. Jadi memang dalam sebuah produksi itu kita harus bisa menghitung kira-kira berapa sih persediaan minimalnya. Misal usaha kopi gitu ya. Nah, dilihatnya dari mana? Dari berapa yang Anda layani. Misalkan Anda jual kopi yang siap sudah di roasting, siap dikemas untuk beberapa kafe gitu ya, melayani kafe. Nah, dalam satu hari Anda bisa melayani berapa kafe, berapa order, kemudian kita bisa hitung apakah kita akan beli kopi itu tiap hari, ataukah tiap minggu, ataukah tiap bulan. Nah, di situ dari mana? Dari kalau saya dari apa yang saya layani. Harus berapa yang saya sediakan, harus berapa yang bisa orang order secara langsung, dan kira-kira berapa persediaan yang kita butuhkan. Nah, kalau di sini ada namanya besar persediaan minimal, jumlah produk yang akan dijual atau dibuat oleh perusahaan, adanya kerusakan barang yang kita bisa memperkirakan ya berapa persen yang boleh rusak gitu ya. Kemudian perkiraan datang barang atau bahan pada waktu ke waktu. Jadi misalkan contohnya kopi, kira-kira misalkan saya belinya itu dari Kali Baru gitu ya. Kira-kira apakah bisa tepat waktu ataukah mengalami keterlambatan. Kemudian efektivitas dari transportasi dan kemudian efisien teknik penanganan persediaan. Ini adalah faktor dalam menentukan besar kecilnya persediaan. Mungkin ada yang mau dibahas di sini? Saya persilahkan, monggo. Kalau tidak ada, kita masuk ke jumlah pembelian yang paling ekonomis atau economical order quantity. Economical order quantity ini cara untuk menghitung jumlah setiap pembelian bahan yang disertai dengan biaya minimal, atau dengan kata lain, EOQ ini merupakan jumlah tiap kali pembelian barang secara ekonomis. Jadi bukan berarti kalau kita punya banyak uang itu terus kemudian semuanya diberikan bahan baku, tidak. Tapi ada hitungan minimal kita butuh kita sedia bahan baku itu minimalnya berapa. Karena kenapa kok seperti itu? Ada biaya perusahaan dan ada biaya penyimpanan yang kita butuhkan dalam proses produksi seperti itu. Kemudian biaya pemesanan itu biasanya kan kita kalau misalnya kopi itu kan pesan dulu, misalkan pesan dulu, itu ada biayanya tidak. Kalau ada biayanya, kita juga harus memperkirakan biaya pesannya. Yang ada biayanya, biaya pesan apa sih misalkan? Biaya pesan alat biasanya, ada biayanya. Biaya pemesanan alat.
Kemudian ada juga biaya penggudangan, ada safety stock, nanti silakan baca sendiri. Kemudian reorder point, tenggang waktu yang perlu dilihat. Kalau digambarkan, ini adalah penggambaran dari proses EOQ. Cara menghitungnya, ada rumusnya EOQ sama dengan akar 2 kali R kali S dibagi C, di mana R itu adalah kebutuhan barang dalam satu periode tertentu, kemudian S itu biaya pemesanan tiap kali pesan, C-nya adalah biaya penyimpanan tiap unit barang yang disimpan. Semuanya kalau misalkan pembeliannya menggunakan rupiah, berarti semuanya juga biaya penyimpanan, biaya pemesanan itu menggunakan rupiah. Nah, ini adalah perhitungan EOQ atau Economical Order Quantity. Ini contohnya, misalkan kita punya perusahaan mengolah bahan mentah karet, misalkan per tahunnya berapa, harganya berapa per unit, kemudian biaya pengiriman pesannya berapa. Nah, ini misalkan Bu kalau nggak karet Bu, misalkan biaya pemesanan misalkan sama nggak sih biaya pemesanannya dengan ongkos kirim? Nah, kita hubungkan kalau kita sebagai reseller, gimana sih? Masuk tidak? Monggo, ada yang mau menanggapi? Atau menjadi tugas ya, asik kayaknya. Gimana kalau ini misalkan kita reseller gitu. Reseller itu ada nggak sih biaya pengiriman itu masuk nggak sih ke biaya pemesanan gitu, pengiriman pesanan, kemudian biaya administrasi bagaimana? Biaya penggudangan kalau reseller nggak usah lah pakai biaya penggudangan. Gimana? Kalau tidak ada yang menjawab, saya lanjutkan. Nanti saya berikan tugas. Kita bahas minggu depan. Ada pengendalian biaya produksi dengan analisis pulang pokok. Ini minggu depan kita kupas tuntas. Jadi ini sekarang hanya pada teorinya saja. Nah, pengendalian biaya produksi dengan analisis pulang pokok itu adalah, di sini ada keadaan pulang pokok itu keadaan produksi atau penjualan perusahaan di mana jumlah pendapatan sama besarnya dengan jumlah pengeluaran. Jadi misalkan ini kalau bahasa Jawanya itu pok ya, nggak mendapatkan selisih gitu ya. Nah, kalau seperti itu bagaimana gitu? Kalau pada kondisi Anda bikin barang di mana Anda proses bahan baku, kemudian dengan hasil penjualan itu sama persis, tidak ada selisihnya. Nah, kalau saya menganggap sebuah usaha kalau tidak ada selisihnya itu sama dengan rugi. Kenapa? Karena kan ada waktu yang tidak terukur atau tidak terbayar gitu ya. Ini kalau di sini dengan katanya perusahaan tidak mendapat laba tapi juga tidak merugi itu total revenue-nya sama dengan total cost katanya. Tapi kalau saya, kalau tidak ada selisih itu berarti kita ya rugi lah. Kenapa? Kalau kita melakukan usaha itu kan pasti butuh selisih gitu ya. Bukan selisih yang lebih besar total cost ya, tapi juga revenue-nya juga harusnya lebih ada lah gitu. Apabila dikatakan di situ, apabila volume saat pulang pokok
itu lebih kecil, luas produksi yang lebih kecil dari volume pulang pokok, atau total revenue-nya lebih kecil dari total cost, maka dikatakan merugi. Nah, berarti bagaimana? Harusnya total cost-nya lebih kecil dari total revenue. Nah, seperti itu. Ini dari saya tulisan begini, nanti kita bahas minggu depan. Gimana caranya? Nah, agar kita tidak sampai kejadian di mana total revenue itu sama dengan total cost. Nah, hal yang perlu dipertimbangkan dalam mendirikan bangunan, biasanya ini kalau Anda mau memperluas usaha, luas bangunan, jenis bangunan, fasilitas, dan peralatan pengaman. Peralatan pengaman ini nggak hanya damkar sih, fasilitas pengaman untuk kebakaran, tapi juga listrikan, kemudian pengolahan limbah kalau memang menghasilkan limbah. Nanti bisa dibaca sendiri materinya. Kemudian ada pengendalian produksi. Nah, di sini karena Anda sebagai wirausahawan yang total rezekinya atau total semua keuntungan, kemudian semua hal yang ada di perusahaan itu Anda yang pertanggungjawabkan, maka dalam mengendalikan produksi itu pastinya harus ada planning, harus ada scheduling, harus routingnya jelas, dispatching, dan follow up-nya jelas. Jadi planningnya memang bukan terus planning terus tanpa scheduling dan sampai pada aksi, tidak ya. Tapi apapun yang Anda lakukan itu harus terplanning. Ini yang saya terapkan di usaha kecil saya. Saya masih kedodoran di planning dan scheduling. Saya karena saya sendirian yang produksi, saya memproduksi kain ekoprint, juga kulit ekoprint. Kadang planning dan scheduling ini saya tidak tepat waktu. Akhirnya kalau tidak tepat waktu, tidak sesuai dengan apa yang saya targetkan, seperti itu. Ini memang benar. Planning dan scheduling ini benar-benar harus dipahami. Kapan kita akan beli, seperti saya gitu ya. Kapan saya harus beli bahan baku? Sudah pesen gitu ya, bahan bakunya kan nggak hanya kain gitu, misalnya kain dan juga daun itu saya beli. Bu, kok nggak nyari gitu ya? Misalkan saya butuh daun eukaliptus 2 kilo gitu. Di Jember kan nggak ada pohon eukaliptus, adanya pohon jati. Kalaupun ada, itu kan juga saya misalkan butuh 2 kilo, saya tidak mungkin kan cari sendiri 2 kilo gitu. Nah, kalau misalkan ada order banyak gitu, order kain banyak, itu saya harus beli. Tapi waktu beli, karena apa yang saya lakukan ini adalah harus daunnya itu segar, kalau layu ataupun kering itu nggak bisa digunakan, maka planning dan scheduling ini benar-benar harus diperhatikan. Daun yang datang itu harus diproses bagaimana, kemudian kainnya bagaimana. Kadang daunnya ada, kainnya belum diproses, belum ditreatment, akhirnya kedodoran. Pada saat routing buyar. Kenapa? Karena kainnya belum diproses dan sebagainya, akhirnya belum bisa di packaging gitu ya, belum bisa di store gitu. Nah, ini yang memang perlu sekali dipahami, bagaimana planning itu dibuat, schedulingnya bagaimana, sehingga proses yang lainnya bisa mengikuti. Nah, jadi nanti waktu Anda melakukan tahapan pengendalian produksi, dimatangkan planning dan scheduling, dan routingnya itu benar-benar difikirkan secara matang. Jadi saya waktu ngajar kewirausahaan ini pun saya melakukan usaha yang itu saya harus tahu gitu loh. Oh,
misalkan saya harus, misalkan saya rencanakan minggu ini saya produksi kain sekian lembar. Misalkan 5 lembar kain ukuran 3 meter, gitu ya misalkan. Pakai pewarna, misalkan pewarnanya saya pengen warna kuning. Oh, berarti kalau warna kuning itu saya butuh bahan apa? Berapa kilo kalau misalkan kalau 5 lembar 3 meteran berarti kali 15 meter. 15 meter itu berapa kilo pewarna, berapa meter kain pembawa warna, berapa daun, itu benar-benar di planning sudah matang. Karena seringkali saya sendiri mengalami, saya merencanakan 5 lembar kain. Sudah saya hitung, ada yang luput gitu ya, ada yang tidak terprediksi, misalkan, oh daun, saya menghitungkan cuma berapa kilo, tapi tidak pada jenis. Sedangkan jenis menentukan satu jenis dengan jenis yang lain itu berbeda treatment. Ada yang cepat layu, ada yang bisa disimpan, ada yang tidak bisa disimpan, nah seperti itu. Nah itu saya merasakan sendiri bagaimana planning dan scheduling itu harus benar dilakukan dengan cermat. Sehingga pada routing, dispatching, follow up, walaupun 3 hal berikutnya itu bukan hal yang pasti kalau depannya bagus maka akan bagus, tidak. Cuman memang di awal itu memang harus benar-benar tertata dengan baik. Dengan apa ya, kita harus disiplin untuk planning dan scheduling agar routing dan dispatching itu biar lancar. Itu yang saya alami seperti itu. Masih ada waktu, monggo kalau mau ditanyakan. Mungkin ada yang mau ditanya, monggo. Kalau belum ada, bertanya Bu. monggo. Kalau semisal kalau orientasinya ke aplikasi gitu Bu, kan tadi orientasinya kan lebih ke kayak industri gitu Bu, apa mulai dari toko bangunan ke tanah gitu Bu. Kalau semisal untuk aplikasi, gimana cara kita ngidentifikasinya Bu? Berdasarkan tadi itu sifat-sifat, terus kan tadi ada abstraksi, ada yang lain gitu-gitu Bu. Nah itu gimana Bu cara kita identifikasinya? Oke. Bentar ya, ada telepon. Iya, mohon maaf, ada telepon dari Mbak Admin. Saya lanjutkan. Untuk misalkan kayak TI ya, kalau TI itu pastinya bukan Boleh makan mie langsung. pastinya juga kalau continuous tidak, bisa jadi TI itu sesuai dengan kebutuhan, berarti terputus-putus. Misal, kan nggak sama kalau ada orang meminta
bikinkan aplikasi kasir dengan orang yang meminta bikinkan website untuk sistem akademik, kan nggak sama, berarti prosesnya adalah terputus. Nah, kalau misalkan apakah kalau anak TI itu bikin usaha itu butuh bangunan juga gitu ya? Sepemahaman saya butuh lah. Walaupun Anda bisa mengerjakan aplikasi TI itu dari rumah masing-masing gitu ya. Tapi kayaknya tetap butuh untuk ruangan, entah itu untuk kayak ini ya, workspace kayak gitu, yang menunjukkan klien itu akhirnya ada kepercayaan. Oh iya, perusahaannya ono tenanan gitu. Kalau misalkan kayak yang saya contohkan tadi Bali Orange gitu ya. Bali Orange itu awalnya adalah software host aplikasi web. Aplikasi web yang karena sudah banyak software aplikasi web yang ada di Bali, beliau ini tidak lagi concern untuk klien baru, tidak, tapi lebih pada layanan maintenance klien lama. Klien-klien mereka yang sudah lama, kan ada kadang software host itu yang awal-awal ya, membuat aplikasi setelah dibeli orang sudah goodbye gitu ya. Padahal menurut Mas Hendra, pemiliknya Bali Orange itu, ada hal yang bisa tetap dilakukan di situ, yaitu maintenance komunikasi. Nah, maintenance komunikasi ini juga mendatangkan sebuah kepercayaan, kemudian mendatangkan rezeki juga. Kenapa? Misal namanya orang usaha itu kan biasanya lebih misalnya saya gitu, saya mau bikin aplikasi misalkan, saya akan tanya ke teman, kamu pernah bikin aplikasi enggak? Ada enggak yang direkomkan? Nah, itulah perlunya menjaga hubungan komunikasi dengan klien yang sudah percaya ke kita. Itu perlu dilakukan hubungan baik. Siapa tahu teman mereka butuh bikinkan aplikasi juga. Jadi kan ada rekom dari pengguna kita. Kalau komunikasi kita tidak baik, bahaya. Bisa jadi rekom jelek yang akan diberikan. Oh, jangan nggone Mas iki lek dijak diskusi wis areke gak tahu nyaut, misalkan ya. Harganya mahal, kemudian penyelesaiannya lama, loh kan bahaya. Nah, kalau misalkan seperti itu, misalkan proses produksimu mengalami hambatan, informasikan aja ke pelanggan atau ke customer kita bahwasanya ada kendala di apa, teknis apa, seperti itu. Jadi memang untuk jasa jangan berpikir alah Mas, iku lo kliennya lo adomai. Sekarang itu zamannya internet, nggak ada jauh deket, semuanya itu sama. Sekali Anda diberikan rekom jelek, susah untuk mengembalikan sebuah kepercayaan. Jadi memang benar yang diberikan Bali Orange bahwasanya memaintain hubungan baik dengan klien itu sangat penting. Nah, apakah Bali Orange itu kantornya wow gitu ya? Kantornya rumah, Rek. Dia cuman sewa rumah untuk dijadikan kantor. Jadi kantornya rumah aja. Apakah misalkan Anda berpikir, wah berarti itu bisa ngakali pajak ya, Bu? Pajak kan per sekali proyek, Rek, pajak itu. Kalau yang saya tahu ya, pajak untuk proyek seperti informasi, kayak seperti suami saya, proyek untuk pembangunan rumah, pajak itu dibayar per proyek, bukan per tahun ya, per proyek. Kalau misalkan satu tahunnya ada 5 proyek, ya berarti kan 5 kali bayar pajak. Misalkan 10 proyek, ya 10 kali bayar pajak. Seperti itu. Itu yang saya pahami terhadap proyek. Berarti sistem informasi pun ada nggak klausul pajaknya? Kalau ada, berarti per proyek. Begitu. Itu kalau sistem informasi atau aplikasi yang Anda kembangkan. Nah, perlu nggak Bu scheduling? Loh kan Anda sudah belajar tentang Scrum,
Nah, Scrum itu schedule-nya jelas, satu sprint itu berapa minggu, itu kan jelas dan sangat apa namanya ya, keterbukaannya sangat tinggi di Scrum. Kalau di sini diberikan keuntungan yang diperoleh dengan adanya pengendalian produksi. Anda sudah menerapkan Scrum itu, sudah melakukan pengendalian produksi. Bagaimana? Dia tahu sekarang Anda mengerjakan tas apa, kendala melakukan produksi melalui penerapan Scrum. Nah, Scrum ini bisa diterapkan di usaha lain gitu ya. Ada sisi yang bisa, ada yang tidak, tentunya. Tapi ada beberapa teman, alumni yang cerita, beliau ini menerapkan Scrum di usaha, kalau nggak salah sih, usaha jasa pemesanan cincin custom. Itu pakai Scrum. Bagaimana proses desainnya. Jadi, tiap-tiap bagian itu tahu, oh sekarang ada yang minta cincin custom model apa, kapan diambil, bahannya apa, pengerjaannya siapa. Itu dibikin kayak desain sprint gitu. Kok desain sprint sih bukan, Gantt. Jadi ada yang tuduhnya mana, yang dan mana, yang apa namanya, dunya mana, itu ada. Nah, ini kan berarti pengendalian proses produksi. Kalau di ekonomi dituliskan prosedur 1, 2, 3. Kalau di apa namanya, di Scrum kan satu sprint goal-nya apa, kemudian apa saja PBI-nya, kemudian berapa waktunya, kan Anda sudah belajar itu. Nah, Anda sudah paham sebenarnya terhadap proses produksi ini sendiri. Tinggal sambil kita belajar secara teorinya, teori di sisi ekonomi, Anda juga mereview pengalaman kemarin. Oh iya, Scrum retrospektif itu untuk apa sih? Nah, mungkin kemudian ada, kalau misalkan satu sprint itu ternyata kelamaan, gimana? Apakah mau memperpendek sprint ataukah mau menambah PBI? Kan gitu. Nah, sama persis dengan ini. Cuman ini ilmu ekonominya. Kalau kemarin Anda belajar ilmu pengembangan perangkat lunaknya. Gimana, Mas? Bisa dipahami? Nggih, Bu, bisa paham, Bu. Oh, jelas, Bu. Siap. Iya. Sudah belajar kok kita. Cuman memang secara ekonomi begini. Ternyata aku harus mari wingian gitu. Anda tidak terasa ya, sudah melakukan secara langsung gitu ya. Menurut saya kalau pengembangan perangkat lunak lumayan lah, kalau pakai Scrum itu sudah lumayan. Nah, kalau misalkan ini, boleh nggak aplikasi yang kita kita dikomplain gitu ya, kita komplain ternyata saat user yang menggunakan itu sudah mencapai 1000, ternyata bugnya muncul. Nah, Bu, kalau saya tetap menjalin hubungan dengan klien, nanti saya dikomplain, Bu. Kan bukan bukan kita terus menghindari itu kan. Kalau misalkan ada komplain itu bagaimana? Apa yang harus kita lakukan gitu ya? Kalau saya, misalkan ini berdasarkan pengalaman suami. Setelah rumah itu kita serahkan, misalkan suami kontraktor, rumah itu kita serahkan, ada 3 bulan untuk free service. Nah, bagaimana kok setelah lebih dari 3 bulan gitu? Misalkan kesalahan atau kerusakan itu bukan karena kesalahan kita bisa tunjukkan. Makanya waktu Anda mendapatkan proyek, usahakan membuat tulisan MOU ya, tulisan atau kerjasama hitam di atas putih, di mana klausulnya jelas ditulis. Bu, maksud saya nggak bisa untuk menuliskan bahasa
bahasa apa, bahasa hukumnya. Nah, boleh nanti konsultasi ke yang tahu, konsultasi ke notaris atau teman-temanmu anak-anak hukum seperti itu, bahasa hukum seperti apa. Ditulis per klausul. Kalau itu tidak masuk ke dalam klausul tersebut, nah itu bisa Anda charge, Pak, misalkan, oh ternyata setelah 1.000, tapi di situ nggak dituliskan misalkan ya, aplikasinya ini setelah sekian setelah sekian pelanggan itu akan mengalami apa gitu. Nah, Anda bisa memberikan informasi yang logis bahwasanya setelah sekian, misal aplikasi yang sekarang dibangun itu maksimalnya berapa klien, atau bisa bisa melayani berapa klien. Setelah klien 1.001 misalkan terjadi bug, itu karena apa? Misalkan Anda bisa menawarkan, oh ini berarti storage-nya kurang, atau domain hostingnya mungkin kurang diperbesar kapasitasnya, atau yang lain, atau Pak, kalau ini berarti ini perlu dikembangkan lagi karena seperti ini, karena teknologi itu berkembang seperti itu. Nah, kan Anda bisa memberikan penjelasan itu secara logis seperti itu. Dilogikakan seperti ini, misalkan ada rumah kamarnya cuma 3, satu kamar maksimal bisa diisi dengan nyaman tuh ya 2. Ternyata kalau 3 kan maksimal berarti cuma 6. Ternyata ada lagi yang masuk 4. Karena 6 berarti otomatis masing-masing kamar ketambahan 1, ada lebih 1. Itu sudah nggak nyaman kalau tidak ada 3. Nah, ini ada 4, berarti bagaimana? Anda bisa merekomendasikan, Pak, nambah ruangan. Nah, seperti itu. Kalau misalkan Anda di komplain terhadap suatu aplikasi yang itu, Anda bisa lanjutkan, Pak, ini bisa ditambahkan seperti ini, biayanya nggak mahal loh kan gitu, karena aplikasinya sudah ada, tinggal menambahkan ini. Nah, kan berarti Anda dapat order lagi, ada project lagi. Nah, seperti itu ya, Rek. Sama halnya dengan suami saya, misalkan itu tidak ada di klausul, dijelaskan, oh kalau seperti ini nanti akan ada misalkan ada entah itu kacanya pecah karena apa, atau entah itu talangnya akan meluber karena kena apa gitu, terus ditawari jasa lanjutan, jasa untuk entah itu memperbesar talang, atau mau misalkan oh ini dipasang ini aja biar nggak bocor, biayanya sekian. Orang akan berpikir iya ya, tak betulkan pada orang yang sudah tahu rumah kita, kemudian terus beres. Tapi kayaknya hal itu berlaku di Bali. Pemikiran penjualan jasa itu saya rasakan itu berlaku di Bali. Kalau di Jember tidak, mencari jasa yang paling murah. Masyarakat di Jember seperti itu. Tanpa bukan saya menyalahkan ya, enggak. Karena kadang mikirnya kontraktor mana mahal gini-gini. Tanpa dia berpikir orang baru ini tidak tahu karakteristik rumahnya. Sehingga waktu diperbaiki tetap permasalahannya sama, muncul lagi permasalahan yang lain. Nah, kadang banyak orang seperti itu, makanya Anda harus bisa memberikan penjelasan yang logis, dibandingkan dengan yang lain. Misalkan, Pak, ini kalau orang lain yang mengerjakan, waktunya lebih lama, karena yang lebih tahu, aplikasi ini adalah kami, misalkan. Nah, kalau kami mengerjakan ini, kira-kira waktunya sekian, biaya sekian. Nah, cara menggiringnya seperti itu, Re. Gimana? Ada yang mau tanyakan lagi? Ini masih pada pengendalian produksi, penanganan proses order control, kemudian ini proses produksi, masih proses produksi, load control, pemeliharaan. Nah, yang kalau tadi ya pemeliharaan, yang tadi pemeliharaan hubungan ya, itu penting, pemeliharaan hubungan. Untuk produksi sudah selesai. Kemudian ada
apa namanya, bahan baku. Tapi kalau bahan baku ini memang, ini saya ambil dari punyanya Pak Sugianto. Boleh di internet, banyak bahan baku ini. Kalau masalah bahan baku, otomatis kalau diproduksi tadi berarti kan barang yang paling banyak kita butuhkan. Kalau bahan baku. Kalau di TI apa bahan bakunya berarti? Ada yang bisa menjawab? Bahan baku untuk anak TI itu apa sih? Masa komputer? Komputer itu bukan bahan baku. Kalau untuk izin menjawab Bu, Iya, kalau untuk pembuatan aplikasi, kalau bahan bakunya itu ada perancangan mulai dari desain, terus desain tampilan, desain database, desain basis data, terus ada kalau IT-nya berhubungan dengan IoT Bu, itu ada perangkat keras Bu, kayak misal Arduino atau kabel kayak gitu Bu. Itu bahan-bahannya Bu. Jadi ada template. Saya tak tanya, itu kan bahan baku katanya. Apa bedanya dengan perencanaan? Kalau tadi itu yang disebutkan template bolehlah bahan baku. Tapi kalau gaya IoT bolehlah. Apakah itu bahan baku? Nah, nanti kita minggu besok ya dibahas. Kalau TI itu bener nggak sih bahan bakunya itu template saja? Izin menjawab Bu. Iya. Bahan baku buat anak TI kalau di pembuatan perangkat lunak itu kayak akses internet, kemudian hosting, terus aplikasi pembuat software gitu Bu. Itu bahan baku. Okay. Oke, nggak apa. Kita kumpulkan aja. Minggu besok kita akan bahas. Kira-kira ini bahan bakunya bener nggak? Nah, kalau misalkan kayak kebutuhan, misalnya permintaan klien, apa kita masuk bahan baku? Ataukah bahan pembantu? Nah, kita pelajari besok. Ini karena kita selesaikan di 12.30 ya, biar ada waktu untuk makan dan sholat ya. Saya tambahkan saat ini 12.30, saya nambah 1 menit aja. Nah, kalau secara ilmu ekonomi, bahan baku itu bahan mentah yang bagaimana bahan yang banyak dibutuhkan dalam proses produksi, katanya begitu. Kemudian ada yang menyebutkan di sini ada bahan baku, ada bahan yang menempel menjadi satu, terintegrasi dengan bahan jadi punya nilai relatif lebih tinggi, katanya. Kemudian bahan penolong, bahan yang punya nilai sangat kecil menjadi bagian integral produk jadi. Bahan proses, bahan yang mengalami atau proses lebih dari satu atau 2 kali proses. Barang jadi, bahan yang siap untuk dijual. Nah, sampai gitu dulu. Minggu besok kita akan membahas tentang kalau di bidang TI, mana yang menjadi bahan baku, mana yang menjadi bahan penolong, barang dalam proses, dan barang jadi. Saya akhiri sekian dulu, sampai ketemu minggu besok. Jangan lupa selalu jaga kesehatan, semoga baik-baik aja, nggak ada masalah. Semoga kita bisa ketemu langsung nantinya, entah itu tahun depan atau semester depan ya. Semoga COVID-nya sudah selesai gitu ya. Tetap semangat, saya akhiri sekian dulu. Terima kasih banyak. Selamat melanjutkan aktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.